Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak yang Mister banggakan, Alhamdulillah bertemu lagi bersama Mister. Insyaallah kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya. Baik anak yang Mister banggakan, sebelum belajar dimulai, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak Mister bisa memahami materi yang akan Mister ajarkan hari ini. Ya, kita berdoa dengan mengucap lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak Mister yang Mister banggakan, untuk kali ini kita akan membahas masih tema 4A ya, tentang indahnya kebersamaan, subtema 3 bersyukur atas keberagaman pada muatan ya bahasa Indonesia yang kita pelajari yaitu PB 1 sampai dengan 3. Baik, adapun materinya masih sama yaitu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks. Akan tetapi ya, untuk tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik dapat menjawab pertanyaan berdasarkan isi jawaban. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan pernyataan sesuai bacaan atau tidak. Yang ketiga, peserta didik dapat melengkapi kalimat dengan benar. Ini tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Baik anak Mister, yang pertama tentunya untuk menjawab dari beberapa pertanyaan sesuai dengan tujuan pembelajaran, yang harus dilakukan yang pertama adalah kita harus membaca terlebih dahulu ya wacana yang akan kita perlukan di dalam mengisi ya soal nanti yang berkaitan dengan wacana tersebut. Jadi yang pertama adalah baca dengan seksama ya, dengan cermat wacana terlebih dahulu ya, kemudian baru nanti bisa mengerjakan soal yang berkaitan dengan wacana tersebut. Oke, di sini Mister tampilkan wacana tentang lompat batu di Nias. Perhatikan ya, Mister baca terlebih dahulu. Lompat batu di Nias. Lompat batu khususnya di desa Bawe Mataluo merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Saat itu sering terjadi peperangan antar suku. Dengan melompat batu, mereka melatih diri agar kuat dan mampu menembus benteng lawan yang cukup tinggi untuk dilompati. Seiring berkembangnya zaman, tradisi lompat batu berubah fungsinya. Saat ini tradisi tersebut digunakan sebagai upacara untuk menentukan apakah seorang pemuda di desa Bawe Mataluo dapat dipandang sebagai pemuda yang telah dewasa atau belum. Seorang pemuda harus membuktikan kedewasaannya dengan cara melompat tumpukan batu yang tingginya lebih dari 2 meter. Di Pulau Nias, turis mancanegara bukan hanya menikmati alamnya saja, tetapi juga menikmati keunikan upacara lompat batu. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa di samping indahnya alam Indonesia, ternyata budaya Indonesia juga menjadi daya tarik wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Baik anak-anak Mister, itulah wacana tentang lompat batu di Nias. Ya, yang anak-anak Mister bisa lihat nih, ini gambarnya ya. Gambar lompat batu yang merupakan upacara di Nias. Baik anak Mister, selanjutnya adalah yang sesuai tujuan pembelajaran. Yang pertama bahwasanya ya, anak Mister harus bisa menjawab pertanyaan berdasarkan isi jawaban. Jadi ya bagaimana untuk bisa menjawabnya? Maka tadi langkah yang pertama harus membaca dengan cermat. Contoh di sini Mister contohkan ya soal-soal yang berkaitan dengan lompat batu di Nias, ya wacana lompat batu di Nias. Yang pertama anak Mister menjawab pertanyaan berdasarkan isi jawaban. Soal yang pertama perhatikan. Di manakah Pulau Nias berada? Ya, bagaimana kita bisa tahu ya jawabannya? Maka harus dibaca terlebih dahulu ya wacana tentang lompat batu Nias. Maka jawabannya adalah Desa Bawe Mataluo. Kemudian yang kedua soalnya, apa nama upacara adat di Pulau Nias? Maka jawabnya adalah lompat batu. Ya, karena jawabannya ada di wacana lompat batu Nias. Kemudian yang kedua, menunjukkan bacaan sesuai bacaan atau tidak. Nah, biasanya ada soal seperti ini. Ya, yang pertama nih, Pulau Nias berada di Desa Muktiwari Sukamakmur. Nah, ini betul atau tidak? Bisa dilihat betul atau tidaknya atau benar salahnya, atau biasa digunakan juga tanda checklist ya, benar atau tidaknya.
Kita harus membaca wacana terlebih dahulu. Maka jawabannya adalah salah. Karena Pulau Nias berada di desa Bawe Mata Mataluo. Kemudian yang kedua, lompat batu adalah nama upacara adat yang ada di Pulau Nias. Maka jawabannya adalah benar. Yang ketiga, melengkapi kalimat dengan benar. Nah, di sini sama yang harus dilakukan pertama adalah membaca wacana dengan cermat. Oke, di sini ada soal yang pertama, Pulau Nias berada di desa titik-titik. Maka jawabannya adalah Bawe Mataluo. Ya, karena sesuai dengan wacana ya lompat batu di Nias. Kemudian yang kedua, ya, titik-titik adalah nama upacara adat yang ada di Pulau Nias. Maka jawabannya adalah lompat batu. Ya, jadi anak-anak mister untuk bisa mengisi daripada soal-soal seperti yang 3 item seperti ini, yang pertama atau yang harus dilakukan adalah membaca dengan cermat atau teliti. Maka ketika kita membaca dengan teliti atau cermat, jawabannya akan ada di dalam itu sendiri. Baik anak-anak mister, ya silakan dipelajari lagi ya di rumah bagaimana ya cara yang menjawab pertanyaan yang sesuai dengan mister ajarkan. Oke ya, jadi anak-anak mister ya yang kuncinya adalah harus rajin membaca, itu yang pertama. Baik anak mister yang mister banggakan ya. Mungkin ya sekian dan terima kasih dari mister. Itu saja yang mister sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak mister bisa memahami ya materi pada kesempatan pertemuan kali ini. Nah, untuk tugasnya kirim ke Google Classroom Mister Abdul ya. Semangat untuk tugasnya ya silakan dikirim ke Google Classroom ya berada di tugas kelas ya karena insya Allah nanti akan Mister nilai tugasnya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dan kirim ke Google ya Classroom Mister Abdul. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.